Selamat malam. Bertemu lagi dengan podcast Ikata 98 ngobrol sekoadoh atau ngoseo. Kita sudah banyak bertemu dengan tokoh-tokoh Ikata ataupun dosen-dosen dari UPN Teknik Pertambangan dengan podcast Ikata 98 ngoseo ini, Prof. Dan ini jatahnya Prof. D. Haryanto atau Pak D. Haryanto terkenalnya. Kita pengen ngobrol santai ini dengan Prof. D. nih. Jadi kita pengen tahu ini, zaman masuk mahasiswa pertama itu Prof. D. ini asalnya pertama dari mana ini? Silakan, Prof. Ya, boleh saya mulai, Mas? Silakan, Prof. Silakan. Nah, ini saya itu angkatan pertama PTPN. Jadi dari APN tahun 66 itu ditingkatkan menjadi PTPN, dari akademi menjadi perguruan tinggi. Nah, waktu itu ada namanya fakultas tambang, fakultas teknik perminyakan, fakultas teknik geologi, fakultas teknik kimia. Itu fakultas tekniknya. Kemudian ada fakultas ekonomi dan fakultas pertanian. Ya, jadi kami fakultas, bukan prodi. Nah, saya waktu itu daftar di geologi karena senang dolan itu ya. Tetapi ternyata yang daftar geologi itu hanya 2 orang. Terus sama panitia disuruh milih, udah pilih apa yang ada di PTPN ini. Jadi akhirnya saya milih tambang. Yang dulu nggak ada tes tertulis, Mas, hanya wawancara. Saya diwawancarai oleh Pak Bambang Suroto almarhum. Ya. Lalu seingat saya itu ada 19 orang yang di jurusan tambang. Ya, dulu diri nomor mahasiswa pakai TB tambang. 01 TB, 02 TB, dan seterusnya sampai 019 TB. Kalau Prof, TB berapa ini, Prof? Saya 013 TB. 01-nya almarhum Pak Yanto. Oh, 01-nya Pak Yanto ya? Ya. 02-nya almarhum Pak Hadian. Insinyur. Nomor 3-nya almarhum Insinyur Marianto. Dulu pernah di Batu PTBA itu. Oh, Pak Marianto. Kenal Mas Wahyu, Insinyur Marianto. Ya, tahu. Ya. Nomor 4 itu nggak lanjut, Suripto, ya, jadi nggak lanjut ya. Nomor 05 itu Gatot Sutanto, BA, hanya sarjana muda. Sarjana muda. Nah, uniknya dulu kita itu mau digelar BSc, Bachelor. Tapi teman-teman, wah, kita ini kan teknik engineer, nawar jadi BA, Bachelor of Engineering. Mungkin aneh itu, gelar bisa ditawar. Akhirnya BA. Ya, tadi 05 itu Gatot Sutanto BA, dia di Pertamina, tapi sudah almarhum. Nomor 6 Ajis Nur BA, dia ke Makassar sempat mendirikan universitas di sana, sudah almarhum. Nomor 7 Makmur Musin. Nah, sekarang kalau Mas Wahyu sering di Facebook, dia aktif itu. Dia tuh unik. Ya, tahu Mas Makmur Musin kan? Dia sudah skripsi. Ya. Tapi karena kena Pak Mulhim, mungkin agak lama. Sakit dia. Lalu ditinggalkan, dia di ekonomi UI. Ya. Itu nomor 7. Nomor 8 itu Insinyur Batwi Kamto, anak Makassar, sudah almarhum juga. Dulu pernah jadi guru di STM tambang di Muntilan. Ya. Nomor 9 masih hidup, Pak Purnomo Harjo, sarjana muda. Tinggal di mana, Prof? Kenal kan Pak Purnomo Harjo?
dia pernah di Freeport jadi general manager. Ya. Ya. Ya, kenal tuh nomor 10 itu Umar bin Fatma, nggak lanjut. Ya. Nomor 11 itu Sapruddin Nasution, nggak lanjut. Nomor 12 Alimin Sahude, sarjana muda. Dia pernah kerja di Sorowako. Sudah almarhum itu. Nomor 13 saya. Ya, alhamdulillah masih diberi Tuhan. Nomor 14 Mahfud Johari. Nah, sekarang masih hidup. Dulu ngajar di Cilacap, guru SMP. Ngajarnya mata pelajarannya apa? Mas Wahyu tahu. Apa, Dok? Bahasa Inggris. jadi engineer bahasa Inggris. Orang tambang itu hebat kok. Siap, nomor 15 itu 15 itu Samekto. Nah, sekarang jadi ustadz di Bandung itu. Di Bandung. Masih hidup ya. Wah, kalau jenggotnya panjang itu ustadz. Kalau di Facebook kan sering itu. Tiap hari upload ayat-ayat itu. Oh, siap. Dan nomor 16 Abiyat Moko, sarjana muda juga, pensiunan Cilacap, Semen Cilacap. Nomor 17 Munir Bakri. Kenal Insinyur Munir Bakri? Munir Bakri ya. Ya, pensiunan Semen Andalas. Nomor 18 Hamli Zulfikar. Enggak lanjut, tapi pindah ke Akamigas. Tapi sekarang udah almarhum. Nomor 9 Duaksa Simajuntak, enggak lanjut. Nah, itu tadi. Ada 19 mahasiswa 19. Ya, Prof. Ya, jadi dari apa yang disebutkan Prof. Tadi nggak ada nama cewek ya, Prof? Yang mana? Nggak ada cewek ya? Cowok semua jadinya ya? Laki-laki semua? Ya, jadi ya waktu itu kan kami itu ya ini kalau cerita ya masa susah ya. Ya. Anda kan 4-5 tahun sudah selesai insinyur. Ya, Bro. Nah, kami itu karena pernah setengah tahun nunggu kereta api berikutnya, nganggur sama sekali, tidak ada kuliah, nunggu angkatan berikutnya. Terus ada ujian negara sarjana muda. Nah, sarjana muda itu tulis dan lisan. Nah, untuk nunggu izinnya dari dikti itu juga enggak udah. Jadi kami butuh 1 tahun itu untuk selesai itu. Jadi 4 tahun untuk sarjana muda. Kalau Anda 4 tahun kan sudah tukang insinyur. Tukang insinyur ya. Ini masih. Tapi ya tenang saja. Jogja waktu itu kan ada dong bioskop jam 10 pagi. Jadi kalau nggak ada kuliah ya sudah nonton. Oh, dekat ya, Bro. Karena dekat Malioboro ya. Itu ya. Kalau punya uang ke Beringharjo jajan gaduh-gaduh. Ya. Karena dekat dengan Malioboro ya, Malioboro sana. Iya, orang susah tapi bergaya. Makanya namanya perguruan tinggi payah naik. Nah, terus waktu itu setelah selesai geologi ada buka sarjana. Tambang oleh Pak Rektor. Fakultas ya, Prof. Ya, tambang nggak dibuka sama Pak Rektor. Terus saya, Hadian, ngadap, Pak, kok dibuka saja, masa nggak buka? Lula piye, sarjana muda we dosane orang teko. Ya nggak apa-apa, Pak. Jadi kita nawar. Akhirnya bisa negosiasi lah ya. Akhirnya dibuka. Nah, dari 71 itu dibuka, 73 kami ujian negara tulis. Ujian negara tulis. Angkatan pertama itu. Yanto, Hadian, saya, Pak Nyoman. Kenal Pak Nyoman?
almarhum. Tahu. Lalu satu lagi Pak Nengah Brata. Pak Nengah, ya ketemu. Nah, dari 5 orang itu 3 sudah almarhum. Ya, tinggal saya sama Pak Nengah. Pak Nengah pensiun. Ya. Saya juga udah pensiun, masih. Ini mungkin kami masih nunggu diwawancarai anak-anak 98 ini. Siap, Prof. Ya, mudah-mudahan masih awet bisa ketemu. Ya. Ya, itu. Jadi angkatan pertama itu segitu. Ya, itu 73 jan tulis. Ya. Nah. Saya diminta oleh Pak Ambyo untuk bantu proyeknya di Semen Padang perluasan. Ya. Nah, sudah kuliahnya lama, saya di lapangan itu 10 bulan. Ya, 10 bulan. Jadi tahun 74 itu. Ya. Ya, bayangkan aja 10 bulan di lapangan. Mungkin rekor itu, nggak ada mahasiswa kerja praktek 10 bulan. Saya di lapangan 10 bulan. Akhirnya 76 baru lulus. Ya, nah begitu. Jadi 76 baru selesai, saya dengan hadian itu. Itu S1 ya, Prof? Ya. S1 sudah ya? S1 sarjana tambang. Angkatan? Sarjana tambang itu sudah ya? Kenapa? 76 itu sudah sarjana atau masih B, sarjana muda atau sarjana kelas 1? Nah, sarjana muda itu harus ujian, ya. Terus ada sarjana. Jadi kami dulu ujian itu pakai seragam itu. Waktu sarjana muda pakai pangkat 3 kayak kapten itu. Waktu sarjana pangkatnya 5. Ya, seperti itu. Dan ada ujian lisan Pancasila yang ngeri Pancasila, Mas. Ada penguji Pancasila itu dari Jakarta, dari Diktu. Sudah lulus semua. Kalau Pancasila nggak lulus ya sudah ngulang. Ada yang sampai setahun ngulang hanya karena jadi sudah kuliahnya lama. Gara-gara nggak lulus lisan Pancasila, sudah. Ya itu. Ya. Jadi kalau Pancasila itu dosennya dari mana itu, Prof? Dosennya Pancasila dari PTPN Jogja atau dari Bandung juga? Dosennya? Iya, dosennya. Dosennya itu dari Bandung ya, yang keahlian, misalnya pengantar teknik pertambangan. Kemudian Pak Mulhim itu PTM. Kemudian ya, pengolahan bahan galian, Pak Darmawan, kemudian Pak Jamhur, Pak Waspodo, gantian. Pak Ambyo itu belakangan. Nah, ini gini Mas, Pak Partanto itu mengajar kami di tingkat pengantar teknologi mineral, itu kalau nggak salah di tahun kedua. Beliau mengatakan, Anda itu masuk tambang itu ngapain? Tambangnya aja nggak tambah. Itu tahun 67. Tidak, ternyata sampai beliau almarhum, sampai saya muridnya pensiun, ya tambangnya masih berjaya. Pada waktu itu jurusan tambang itu hanya ada di UPN, ITB, AGP. Ya. AGP itu mana, Prof? Sama Unsri. AGP di Bandung. Unsri. Jadi hanya 4. Nah, sekarang Mas Wahyu tahu berapa jurusan teknik pertambangan? Kalau update-nya kurang tahu ini malahan, Prof. 100-an 50 lebih sekarang di Indonesia ini. Ya, dari Sabang sampai Merauke. Iya, dulu hanya 4. Jadi lalu saya pikir-pikir, Pak Bambang Suroto itu visinya luas sekali. Tahun 66 berani buka tambang, berani buka teknik perminyakan. Iya kan? Ya. Udah melihat
masa depan Indonesia ini ya. Iya. Bahkan internasional, bukan punya Indonesia aja ya. Gajah Mada aja nggak punya tambang, kita berani nggak tambang. Nah, Prof, mulai menjadi dosen ini tahun berapa, Prof? Nah, gini Mas Wahyu. Karena tenaganya administrasi kurang, saya dan Hadian itu ditawari oleh waktu itu almarhum Pak Sritomo, sekretaris fakultas, untuk menjadi asisten mahasiswa tahun 69. Jadi kami belum sarjana muda, untuk bantu-bantu administrasi, ya. Jadi administrasi ngatur. Nah, waktu itu kami dapat honorarium, Mas, ya. Dan waktu gini, Mas, angkatan pertama itu sebetulnya dapat beasiswa, dapat apa? Uang saku dari kantor veteran. Dari veteran ya. Tapi waktu itu juga koruptor itu sudah ada, jadi sama pegawai di Kaminfet itu dikorupsi itu, jadi enggak harusnya setiap bulan ada, jadi enggak. Kami setiap bulan tuh datang Kaminfet, dia bilang belum ada. Akhirnya ketahuan bahwa dia ya. Nah, tadi ya. tentang saya asisten mahasiswa itu tahun 69, saya Hadian. 69. Jadi ya. kami itu jadi dosen itu ditawari, enggak melamar. Karena memang orangnya baru sedikit ya, Prof ya. Jadi dan ya dapat lumayan lah waktu itu, dapat uang gaji honorarium dari UPN itu ya. Nah, 69. Kemudian kita lulus sarjana muda, lalu kita capek sebagai 2B. Tahun? Ya tahun 71 itu. 69. 71. Kemudian ya. Tahun 76 lulus sarjana jadi 3A. Nah, namanya dosen, tetapi tidak diakui oleh Dikti. Jadi statusnya bukan dosen itu. Terus pegawai kampus berarti. Ya. Jadi kita itu ya. Tapi akhirnya kita mencoba juga untuk mencari pangkat fungsionalnya. Jadi kami udah tua-tua, baru pangkatnya sebagai asisten ahli, ya, 3A itu. Kalau anak-anak sekarang sudah itu. Jadi ketinggalan sekali, mundur sekali. Makanya pangkatan untuk. Nah, uniknya gini. Ini tentang dosen loh ya. Ya. Karena UPN itu dapat gaji dari kan Kaminfet kan, mantan veteran. Veteran. Terus mahasiswanya ditarik uang kan? Ya. Nah, artinya gaji pegawai kan sudah ada. Nah, uang dari mahasiswa itu selain untuk mengembangkan, untuk kesejahteraan. Oh, untuk kesejahteraan ya. Dosen. Jadi kami dapat uang, ya, tanggal 1 dapat gaji, tanggal 10 dapat dari UPN, tanggal 20 dapat entah namanya apa waktu itu, ya, tanggal 1. Jadi ya kita senang sekali, tanggal 1, tanggal 20, tanggal 10. Oh, jadi udah ada harapan. Nah, akibatnya apa? Akibatnya ya karena masih muda-muda sudah dapat jabatan, selain tanggal 1, 20, nggak ada yang berminat sekolah. Kurang senang sekolah itu, ditawari sekolah nggak ada, hanya 1, 2. Siap. Ya, jadi kalau kita lihat sejarahnya, master pertama di tambang itu Pak Muhadi Nekat di ITB. Pak Muhadi. Almarhum, Incir Muhadi. Kalkulus. Masih ingat Pak Muhadi? Yang kalkulus itu bukan, Prof? Yang matematika. Ya. Nah, terus berikutnya saya dapat kesempatan itu sekolah di Amerika, ya. Kemudian saya juga ya gini, saya itu lulusnya sudah hampir umur 30. Karena saya itu lulus SMA nganggur 2 tahun. Oh, Saya dulu di SMA 2B Bandung, SMA B.
Daftar ITB nggak diterima. Ayah saya pensiun, jadi pulang ke Solo. Oh, Solo. Ya. Saya nganggur 2 tahun. Nah, ada PTPN itu 66. Lulusnya 76. Jadi kalau dihitung tahunnya 9,5. Tapi efektifnya ya nggak, kalau pakai ilmu tambang efisiensinya mungkin nggak sampai 80% waktu yang dipakai. Okay. Nah, hampir 30 tahun. 40 tahun dapat kesempatan S2 di Amerika itu ya, Prof? Ya, Colorado School of Mines. Saya beruntung karena waktu itu saya disuruh megang teknik perminyakan. Jadi dapat biaya dari perminyakan. Kemudian hampir umur 50, ya, 48 tahun, saya karena kebaikan Pak Ambio yang waktu itu Direktur PTBA, saya dibiayai S3. Jadi 30 mendekati S1, 40 S2, 50 S3. Jadi kalau kuliah itu di Amerika itu anak-anak di sana itu kan umurnya 27, 28 ngambil S3. Saya 50 tahun. Dinosaurus. Yang lucu itu pernah gini. Di kampus itu diadakan uji statistik ya. Umurnya berapa saja, asalnya dari mana, ada edaran gitu untuk mengetahui sebaran mahasiswa. Nah, saya nggak saya isi. Kalau saya isi ngaco kan. Lainnya masih muda-muda, saya udah. Karena udah umur ya. Sudah di luar. Nah, hampir 60 guru besar. Ya itu. Nah, 70 kemarin sakit. Ya nggak tahu nanti 80 itu seperti apa. Saya punya periode 10 tahunan gitu. Semoga sehat, Prof. Sehat terus. Saya sehat, semangat kan, Prof. Ya, modal saya semangat. Amin. Prof, saya di tahun 98 itu dengan sepeda Prof D ini, yang sepeda yang dipakai tiap hari, berangkat kerja, pulang kerja dengan sepeda itu, dalam tanda petik, nah, bagaimana cerita sepeda ini, Prof? Ini kan, di Amerika itu kan orang senang bersepeda. Saya beli sepeda di Amerika waktu itu, rally, saya bawa. Nah, saya pikir juga rumah saya itu dekat, Mas Wahyu. Saya itu di belakang kampus itu, jalan Seturan itu. Jadi kalau kira-kira kalau jalan kaki ya nggak sampai 10 menit. Maka daripada saya naik kendaraan bermotor, saya pakai sepeda. Nah, jadi mulai 98 saya sepeda. Nah, jadi nggak lama itu. Terus karena apa? Dosen itu apa? Saya tidak setiap hari ngajar dan saya tidak memegang jabatan, maka seminggu 2 kali saya rute saya ya dari rumah naik ke atas sampai di besi sana terus turun gitu. Ya, itu. Jadi nah, uniknya hampir semua warung sate di daerah utara itu saya coba. Oh, ini. Ya, ini warung soto juga menikmati hidup, Mas. Menikmati hidup. Siap. Nah, Prof, pengen dengar ini mengenai IKATA, Prof. Mengenai apa? IKATA, Prof. IKATA. Ikatan Alumni Tambang. Histori IKATA ini, Prof pernah nulis itu, bisa diceritakan kah, Prof? Awal IKATA, Profesor menjadi IKATA-nya itu, paguyuban Ikatan Alumni Tambang, Prof. Sejarah IKATA, Prof. Maksudnya keterlibatan Prof di IKATA, Prof. Yang IKATA, Ikatan Alumni Tambang. Oh, IKATA. Iya. Nah, gini. Waktu saya pulang itu, ya, kan anak-anak muda sudah banyak yang juga sekolah paling tidak sudah S2. Nah, kita kumpul-kumpul.
itu ide Pak Singgih waktu itu ngajak, gimana kita ada alumni kita udah banyak, bagaimana kita membuat. Lalu kita rapat di kantor itu, di Tartambang itu, mengundang alumni yang di Jogja ada beberapa, termasuk. Nah, kita sepakati akan membentuk ikatan. Waktu itu kita usulkan namanya Ikatan Alumni Tambang. Kita susun juga anggaran dasar anggaran rumah tangga. Setelah itu kita mengadakan rapat pertama, istilahnya apa ya, Munas di Hotel Garuda. Tahunnya berapa saya lupa itu. Nah, di sana agak lumayan itu, ada dari Irian datang, ada yang dari Jogja, ada yang dari Bali, perwakilan alumni. Nah, wakil dari Bali, Pak ini Ida Bagus Cakra almarhum, apa itu ikat-ikat yang mau diikata, dia bilang gitu. Nah, yang jadikan usul ikata itu dia, kita dulu ikat lalu jadi ikata itu. Nah, lalu logonya itu Budiah yang buat itu kodenya. Waktu itu ikata, hanya dia ikatannya itu terus huruf balok datar lah. Karena saya yang dituakan, Mas D ini gimana? Ya sudah, supaya dinamis, ya supaya alumni itu jangan datar dong, naik ke atas hurufnya ikata. Dan hurufnya jangan balok, itu kaku, italik gitu, luwes. Ya, tapi ide dasarnya Budiah. Saya hanya komentari itu saja. Ya, jadi mungkin Mas Wahyu bisa melihat itu 8 penjuru angin, ya, itu kan 8. Ya. Sekarang alumninya kan sudah bisa kemana-mana. Dan warnanya hitam itu katanya batu bara. Dan yang kuning ikata itu emas. Ya, kayak gitu. Kita buat gitu. Ternyata oleh teman-teman nanti disahkan di Munas kedua gitu ya. Kalau nggak salah waktu itu ketuanya Bu Ida. Bu Ida. Ya, itu disahkan ADART-nya sama logonya itu. Ya, seperti itu, Mas. Ya. Kalau harapan Pak D Haryanto ini untuk ikata seperti apa, Pak D? Pengalaman dalam hal apa? Harapan untuk ikata, harapannya. Harapan ikata ke depan itu seperti apa? Harapan ikata. Sekarang kan anak-anak muda itu ya. Sekarang saya tuh salut ya anak-anak muda itu. Dosen-dosen muda itu hebat-hebat. Ya. Jadi saya bayangkan Anda-Anda yang di lapangan itu juga hebat-hebat. Karena Anda anak muda itu kan menyerap ilmu itu cepat gitu ya. Anda kan selalu dihadapkan pada perubahan-perubahan. Jelas. Kalau Anda nggak tanggap, Anda tersisih kan? Ya, nah, tapi saya percaya, ya, ini generasi dulu kan, ya bukan, mungkin ini apa ya, klasik ya, basi mungkin. Kita ini tangguh, ulet dan sebagainya. Tapi itu juga angkatan dulu, nggak tahu angkatan Anda itu. Mudah-mudahan ya. Nah, jadi saya percaya karena apa? Seperti logonya tadi ke-8 penjuru angin, kan sekarang banyak yang di Australia, banyak yang di Kanada, kemudian di Vietnam dan sebagainya. Sehingga saya percaya bahwa dan mungkin ya di antara ikatan-ikatan yang ada di UPN ini, ikata ini yang paling solid. Ya. Walaupun mungkin seperti Mas Wahyu ini kan lebih mendalam ke 98. Iya kan? Ya. Itu wajar karena yang dikenal itu nggak apa-apa. Tetapi setelah di lapangan itu membaur, cair. Ya. Nanti Mas Wahyu ketemu juniornya, Mas Wahyu ketemu seniornya. Lalu ada suatu ikatan. Ya. Saya pernah ketemu senior ya di suatu perusahaan. Wah,
Saya kalau mau ambil rekrutmen ya saya lihat kalau UPN ya kurang-kurang sedikit saya. Nah, dia ada. Jadi ada suatu ikatan batin begitu ya. Batin. Ya, jadi ini yang saya senang kuat. Mungkin IKTA ini dibanding dengan yang lainnya di UPN itu dan di Mas Wahyu boleh bangga. ITB itu kan punya IATA, Ikatan Alumni Tambang. Kita lebih dulu. Oh, Setelah duluan. kita ada IKTA, mereka UPN baru ya. Ya, mereka buat IATA. IATA namanya, Ikatan Alumni Tambang. Jadi pesan saya ya, Mas, Anda ini harus percaya diri gitu. Ya toh. Siap. Ya, kami ini generasi lama memang mungkin saya jujur sudah kalah dengan anak-anak muda sekarang. Saya salut dengan dosen-dosen muda sekarang. Ya, saya sudah tinggalan dalam pemahaman softwarenya dan sebagainya. Nah, ini saya proyeksikan. Tentunya Anda yang di lapangan itu pun yang selalu bergelut dengan suatu perkembangan itu selalu tanggap. Ya, Mas Ridho kalau enggak kecap ilmunya akan tergerus, iya kan, oleh generasi berikutnya. Anda harus selalu kecap dengan perkembangan, dan saya yakin mampu, iya kan? Ya, itu semua karena bimbingan dari dosen-dosen kita termasuk Prof ini. Yakin mampu, percaya Mas Wahyu. Nah, siap. Ya. Ya. Jadi gimana Prof? Untuk UPN ini dari tahun dinosaurus sampai sekarang loncatan yang paling besar di tahun berapa nih Prof? Yang apanya? Loncatan teknologinya yang dirasakan oleh Prof dari dinosaurus. Dari tahun dinosaurus sampai tahun yang sekarang. Loncatan teknologinya, Prof. Iya kan, sekarang ada ilmu baru. Kalau zaman Wahyu saya nggak tahu. Gampangnya MPD saja. Ya. Ya. Mas Wahyu menggarap peta masih manual atau sudah pakai software? Manual. Ya. 98 kan? Ya. Sekarang sudah enggak anak-anak itu. Saya dulu kalau konsultasi skripsi, salah satu halaman, salah satu kalimat bongkarnya setengah mati ngetik. Ya toh, anak sekarang nggak masalah di besok. Nah. Tapi ingat, kemudahan ada. Dan ada 50 lebih perguruan tinggi. Ya kan? Dan semuanya ingin berkembang. Artinya apa? Persaingan makin ketat. Kalau zaman saya dulu, lulusan tambang kan sedikit. Artinya kesempatan peluang kerja masih ini. Saya nggak tahu di generasinya Mas Wahyu apakah peluang kerjanya masih itu. Persaingannya juga belum banyak mungkin. Sekarang makin banyak persaingannya. Betul. Ya, jadi fasilitasnya, kemudahan ilmunya berkembang, tetapi harus lebih tangguh istilahnya ya, Prof. Sekarang ada artificial intelligence itu, kecerdasan buatan, ya, ada robot dan sebagainya. Nah, dosen-dosen muda itu sudah menguasai itu. Ya, nah saya sudah enggak. Itu tadi contohnya ya kan, MPD aja. MPD sekarang anak-anak udah itu. Sekarang ada Mas Wahyu sekarang sudah familiar dengan software kan di lapangan. Ya, Prof. Ya, yang dulu Anda tidak diajar di kampus. Tidak. Tetapi sekarang Anda sudah menguasai. Artinya apa? Artinya Anda bisa adaptasi. Ya. Nah, intinya apa? Lulusan tambang itu siap latih. Kalau saya mengistilahkan. Anda ini siap latih. Jadi nanti kalau masuk perusahaan dilatih jalan. Ya, ilmu itu berkembang. Nah, kurikulum itu berkembang terus. Kurikulum zaman saya berbeda, kurikulumnya zamannya Mas Wahyu.
Kalau Anda lihat kurikulum sekarang juga beda lagi. Bagaimana praktikumnya dan sebagainya. Tapi semuanya itu siap latih. Karena perkembangan di luar itu sangat jauh. Iya kan? Kalau kita berbicara tentang penggunaan tanah mekanis, ya teorinya Pak Yanto itu seperti itu. Tapi di lapangan itu kan banyak faktor yang ya. Tapi artinya menurut saya Anda itu siap latih. Siap latih. Artinya sudah dibekali untuk bisa adaptasi. Menurut saya begitu. Ya. Dari senior-senior kita jadi dosen ataupun dari senior yang di lapangan, kita memang sudah didoktrin untuk siap ditempatkan dimanapun, gitu kan? Ya. Itu yang akan kita bagikan kepada junior-junior kita di kampus sekarang ini, Prof. Jadi semangat itu yang akan ada, ya. Kampus sekarang. Iya. Jadi begini, ya generasi dosen-dosen ketandan itu kan sudah banyak yang kan pensiun, ya. Nah sekarang dosen-dosennya itu banyak yang angkatan 2000-an, ya kan? Masih lebih muda sedikit dari Mas Wahyu. Ya, Dokter jadi, tadi. Ya. Nah, tetapi mereka sudah berkualitas. Apalagi sekarang PTN itu fasilitas-fasilitas itu lebih mudah, labnya dan sebagainya. Jadi kalau saya mungkin di Facebook kita kan termasuk 2 besar, iya kan? Dibanggakan kan ITB dan UPN. Nah itu suatu bukti bahwa lembaga ini siap mengantar Anda, siap latih tadi saya katakan dengan bekal itu. Tetapi di lapangan ya individu masing-masing mengembangkannya. Mungkin anak buahnya Mas Wahyu ada yang rajin, ada yang malas, itu kan tergantung individunya. Ya. Saya kok ya saya tidak 100% ya. Angkatan 98 itu mungkin kemajuan prestasinya mungkin bervariasi. Karena masing-masing ini tadi, inisiatifnya dan sebagainya. Nah gini Mas, bukan saya membanggakan diri saya. Saya dosen dan jadi profesor. Bukan saya lebih pintar dari mereka-mereka. Nah, tapi saya mempunyai suatu angan-angan, mimpi. Ya, waktu itu Pak Ombyo pulang dari Amerika. Ya ketemu saya, Anda tuh mau jadi dosen? Ya Pak, dosen itu harus pasca sarjana. Waktu itu istilahnya pasca sarjana. Nah saya dengar itu nelongso, tahu nelongso? Susah. Ya, Pak, tukang insinyur saja nggak tahu kapan lulusnya. Apalagi kuliah pasca sarjana. Ya, tapi setelah di rumah saya pikir-pikir, oh ya betul. Kalau dosen itu memang harus ya, ini. Nah, mimpi. Nah, orang itu harus punya mimpi ternyata. Ya. Nah, mungkin karena mimpi itu ternyata saya punya kesempatan untuk sekolah S2 bahkan S3. Dan nekat waktu itu, ya toh. Kalau sekolah itu kan artinya semua pendapatan berkurang dan sebagainya, ya toh. Padahal ada anak-anak dapat jabatan tanggal 1, 10, 20. Ya, tapi itu ya, jadi itu sejarahnya kenapa banyak angkatan tua yang hanya sampai S2 ya, mungkin di samping kesempatan juga waktu itu belum banyak, harus ada tekad dari masing-masing. Nah, kalau zaman setelah tahun 2000-an itu 90 ke atas itu banyak kesempatan untuk sekolah, UPN membuka kesempatan.
Nah, sudah yang tandur tua ya mikir, sudah punya anak banyak gitu ya, ya sudah sarjana S2 saja. Begitu. Mas Rido, ada pesan Mas Rido? Lanjut Mas, saya malah asik denger Pak Prof ini. Siap. Gimana Mas Rido? Ya Pak. Jadi dari cerita-cerita yang tadi kita dengerin, memang artinya pesannya tadi memang kita harus update ya dari segi penguasaan ilmu, karena memang sekarang yang namanya software itu kan update terus. Nah, sedangkan kalau di dasarnya kita dulu di kampus kan memang terbatas gitu kan. Jadi pesannya Pak Prof tadi ya sangat menyentuh gitu. Memang kita untuk belajar pun memang sekarang sudah lama nangkepnya Pak. Jadi dibanding yang anak-anak yang masih baru. Tapi mau nggak mau kita harus siap, kita harus belajar. Nah untuk mengupdate itu gitu. Minimal kita nggak buta-buta amat gitu. Untuk supaya bisa minimal kita bisa nyambung gitu dengan apa yang sekarang dilakukan. Itu saja Mas. Siap. Oke Prof. Jadi dari Mbak Wawong sama Mas Said kemarin udah di kita podcast. Apa sih harapan seorang Prof. D. Haryanto ini kepada IKATA dan kampus UPN ini? Kepada IKATA sama kampus UPN, Prof. Seorang D. Haryanto. Gitu. Ya, untuk IKATA ya, saya percaya bahwa IKATA akan tumbuh kembang. Yang tua-tua senior boleh lewat, tetapi generasi muda itu muncul terus. Siap. Iya kan? Seperti 98 ini kan punya inisiatif seperti ini. Artinya muncul angkatan-angkatan yang punya ide, punya inisiatif. Nah yang seperti ini kalau diakomodir dengan baik, nanti katanya akan ada Munas Desember. Nah itu dimunculkan. Diberikan bentuknya, disalurkan bagaimana akan bentuk apa. Apakah seperti podcast ini akan jadi suatu bentuk apa? Apakah umpan balik nanti dengan jurusan, dengan alumni, dengan perusahaan, itu kan seperti itu. Ya. Karena terus terang yang di kampus itu kan kebanyakan ya kita untuk industri terbatas. Kalau ada undangan mengantar mahasiswa dan sebagainya. Sementara perkembangan itu untuk kasus-kasus tertentu membutuhkan umpan balik dari lapangan. Jadi saya ikatannya itu akan tumbuh terus Mas Wahyu. Nanti di bawah saudara itu angkatan berikutnya seperti saya katakan tadi. Ya. Dosen-dosen itu sekarang sudah di atas 2000-an angka. Iya kan? Berarti sudah tumbuh kan? Ya, akan tumbuh. Kalau saya percaya. Nah, di kampusnya itu dengan PTN ini ya, kesempatan artinya kalau nanti ada yang mau menjadi dosen ya, tentunya akan welcome gitu ya. Paling minimal S2 kesempatan untuk belajar itu. Jadi dari segi softwarenya itu, manusianya itu saya percaya bagus.
Ya. Nah, ini mudah-mudahan balance antara alumni dan kampus. Artinya prestasi yang ditunjukkan alumni IKTA selama ini terus berjalan. Nah, sementara di kampus ini ya, dengan adanya kerjasama dengan IKTA itu kita selalu bisa mengupgrade ya, update kurikulumnya apa yang daki supaya yang saya katakan tadi siap latih terjadi. Dan disadari kalau Mas Wahyu sama Mas Ridho ke perguruan tinggi ya yang ada tambangnya, sebagian besar ada teman-teman kita di situ. Iya kan? Berarti kita bersaingnya ya, kalau dikatakan bersaing gitu ya, itu nanti dengan teman-teman kita sendiri kata. Tetapi mudah-mudahan bukan dalam kita bersaing, tetapi kerjasama saling mengisi. Ya, coba aja Mas Wahyu kalau ke Kutai Kartanegara, ke ya di universitas mana, mesti ada teman kita. Ya. Bahkan Pak Mila tahu kan, Mas Wahyu? Ya, tahu. Dia ngajar di Universitas Islam Jakarta itu apa itu dulu yayannya Jakarta itu kan punya tambang. Ya. Ya itu salah satu adanya Mas Wila itu. Universitas ya. Islam Negeri. Nah, Mas Wila kan sudah termasuk direktur. Jadi kalau kita lihat pesaingnya nanti, ya bukan kita jangan saing lah, sparring partner. Sparring partner. Hanya gitu saja. Kalau pesaing nanti nambahnya sparring partner kita itu juga teman-teman kita sendiri. Nah tentunya juga jangan kalah. Gitu. Apalagi di Jogja itu ITENAS itu teknologi nasional itu juga sudah berkembang jurusan tambangnya. Jadi itu juga dosennya dari UPN juga ya, Prof. Jadi harapan saya alumni IKTA jangan terlena. Ya toh? Jangan puas diri bahwa sekarang kita sudah leading. Enggak apa. Mereka juga akan ini. Dan mereka juga dididik oleh teman-teman kita gitu. Jadi mungkin kiat-kiat kampus kita dibawa masukkan ke mereka. Seperti angkatan saya sebagai dosen, itu kiat-kiat dari dosen ITB kita pakai. Turunannya kita pakai, walaupun tidak seluruhnya. Oh, modelnya begini dengan gaya ini. Ya, walaupun mungkin saya di mata mahasiswa juga tidak populer karena mungkin terlalu keras dan sebagainya. Tetapi mencoba mengembangkan dari itu. Nah, nanti teman-teman kita yang lulus dari jurusan kita, membina anak didiknya juga kiat-kiatnya sebagian besar. Oh, dulu di UPN itu berkembangnya seperti ini, seperti ini. Ya. Saya pernah diundang ke jurusan tambang Institut Teknologi Medan untuk waktu itu tahun berapa kurikulum saya Daven. Lalu mereka mengirim laborannya ke Jogja untuk mempelajari ini, ya. Dan anak-anak ITENAS itu sebagian praktikumnya juga di UPN. Nah, kalau bertanding antar mahasiswa itu, mereka nggak kalah sama ya. Sekarang kan mau ada pertandingan mahasiswa di di Kalimantan ya. Jadi itu Mas Wahyu. Jadi janganlah teman-teman IKTA ini terlena, ya toh. Sparring partner Anda itu juga sekarang makin, ya toh. Nah, sekarang kerjasama antara IKTA dan kampus ini sebaiknya selalu diadakan. Karena kita ini kalau bahasa pabriknya itu kan produsen ya, sebenarnya juga terlalu kasar mengatakan produsen itu. Kita tuh menyiapkan tadi tenaga profesional yang siap latih. Nah, apa yang dikehendaki bahan dasar untuk di lapangan ini, teman-teman seperti Mas Wahyu, Mas Ridho itu, seperti harusnya ini standar seperti ini. Nah, itu kita ciptakan dalam bentuk kurikulum. Ya. Terima kasih, Prof. Jadi sudah terangkum yang tadi
harapan seorang Prof. D. Haryanto Iya. untuk IKATA dan kampus tadi itu ya. Jadi ada keseimbangan antara IKATA dengan kampus yang kita butuhkan. Oke, saya kira masih ada pesan buat kita junior-juniornya, Prof. Sebelum diakhiri saya tambah, Mas. Siap. Jadi kita harus percaya pada generasi berikutnya. Jangan merasa bahwa kita ini sudah lebih baik. Karena itu saja, Mas. Jadi matur nuwun. Siap. Terima kasih, Prof. Selalu sehat. Ya, amin, amin. Sehat selalu. Dan bisa silaturahmi lagi, bertemu tatap muka dengan Prof nanti. Terima kasih, Prof. Selamat malam.